Baik, silakan Mas Dedi waktu dan Suara saya jelas nggak, Mas? jelas Mas, tapi kurang kenceng ya. Kurang kenceng ya? Waduh, bentar, 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 bentar. Apa kena headsetku ya? Iya ya, kurang kenceng ya. Masa iya, Mas? Bentar. Hmm. Oh, kurang kenceng. Iya. Oh iya, benar Mas, kurang berarti benar nih. Itu ada komen. Kurang nempel kali Mas di mulut. Masa iya? Nah, kalau Nah, ini jelas. iya. Nah, kalau agak dekat kenceng tuh. Oh, yes. Saya Mau fullin Mas ya. teriak-teriak aja Mas. Saya izin. Bentar. Udah kelihatan, Mas Leo? Ini ya. Aman Mas, aman. Aman ya? Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Saya langsung mulai nggak apa-apa ya, Mas Leo ya? Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kesempatan untuk sharing mengenai SOC. SOC yang kita bicarakan hari ini mengenai kita bisa bangun dari tools-tools yang gratis yang ada di internet sebenarnya. Oke, nah kita sebelum ini kita disclaimer dulu. Jadi materi ini eh jadiin kamu sebagai beginner dan nanti ini karena kita berbicara mengenai blue team, jadi kamu bakalan jadi soal si pisau, jadi bisa ada manfaatnya, ada kerugiannya juga. Materi yang saya dapat ini dari beberapa materi. Sebenarnya saya lagi ngambil sertifikasi SOC analis. Jadi ini beberapa materinya saya ambil dari materi beli di sana. Oke, di salah satu platform gede juga sih. Nah, oke, yang belum kenal nama saya Dedi Bagus, orang IT security di Vince Beach Club. Saya sebenarnya kebanyakan punya sertifikasi lebih ke red team sebenarnya. Saya punya ECPPT terus beberapa sertifikasi networking. Nah, untuk teman-teman yang mau nge-add saya boleh diliin ada star fotonya sama kurang lebih gayanya gitu-gitu aja. Oke, agenda saya kita hari ini kita akan bangun SOC dari tools yang gratis ada di internet. Terus komponen SOC itu apa aja, tools-toolsnya nanti apa aja, terus kita demo nanti bangun. Nah, teman-teman, ini goalnya kita hari ini ya. Jadi kita nggak cuma teori, tapi kita langsung praktek nih. Kita langsung praktek eh, ngebangun SOC dari awal nih, dari awal. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saya punya slide sekitar 30-an just slide-nya. Nanti kita perbanyak prakteknya. Oke. Nah, di sini saya jelasin dulu ya dikit ya. Ini saya ada setup dua dua workstation, ada Linux sama Windows. Namanya Suricata. Suricata ini intrusion detection system kita yang khusus untuk di network. Nah, terus nanti kita setup jadi CM, terus kita punya case management namanya The Hive. Terus The Hive ini bisa integrasi namanya Cortex untuk automation respon mengenai contohnya IP IP atau enggak dapat di sana. Nah, kita juga setup namanya MISP. MISP teman-teman tahu ini thread sharing. Jadi isinya kebanyakan memang
malware, semua yang bandel-bandel di sana semua sih dikumpulin. Nah, ini nanti kita di sini nanti ada dashboardnya. Oke, yang pertama, cyber security engineer tuh ada apa aja? Saya sendiri perannya jadi purple team. Jadi ada red team, saya ambil red team, ambil blue team. Nah, hari ini kita belajar mengenai blue team, teman-teman. Jadi blue team itu di awal itu teman-teman bakalan jadi SOC analis. Nah, jadi SOC analis itu skillnya apa aja sih, teman-teman itu apa? Jadi intinya kalau mau bangun SOC itu ada di CM-nya, teman-teman. Jadi intinya semua nanti terus nanti tools lain ngebantuin ya. Ada threat intel analyst, system hardening, threat intelligence, reverse engineer juga lebih ada. Itu yang udah lebih jauh lagi. Yang red team kita nanti kita bahas di lain waktu. Nah, kita berbicara tentang security. Jadi security itu ada manajemen ya teman-teman semuanya. Kita mungkin harus tahu di security management itu apa sih sebenarnya. Nah, security management itu adalah sebenarnya kegiatannya itu berulang-ulang teman-teman, sistematis ya, sistematis karena terdiri lagi dari banyak hal. Tujuan utamanya itu untuk melindungi aset organisasi kita. Intinya nanti ujung-ujungnya pasti data, confidentiality, availability sama ujungnya nanti. Nah, yang pertama itu yang teman-teman harus tahu ada namanya security infrastruktur. Teman-teman harus tahu, teman-teman harus nge-manage itu, aplikasi security juga harus teman-teman manage, host security juga, workstation, entah itu iPhone juga termasuk, teman-teman bisa pakai mobile device management nanti terus data security. Di security prevention harus tahu nanti namanya vulnerability assessment. Tujuan vulnerability assessment ini kalau infranya ada vulnerability, taunya dari mana gitu. Nah, makanya kita punya security prevention. Kalau ada vulnerability, kita harus testing, ada penetration testing. Apakah tembus atau enggak, valid atau enggak. Ada compliance dan validasi. Nah, ini ada security baseline. Teman-teman nanti kalau bangun SOC di kantor juga harus di namanya. Harus punya standar audit juga ada compliance juga. Jadi semuanya ya minimal S-nya password. Password harus diganti setiap 3 bulan, minimal 6 bulan sekali, dan itu harus diganti berkala ya. Terus ada namanya security operation. Jadi di dalam security management ini ada namanya security operation. Ini akan berbicara banyak tentang SIEM, teman-teman. SIEM itu Security Incident and Event Management. Semua event dan insiden yang ada di network, ada di workstation, ada di aplikasi, semuanya nanti kita. Nah, terus security operation itu juga berbicara tentang incident detection, ada insiden, responnya apa, terus sih teman-teman. Jadi dokumentasi misalnya, oh kita udah pernah kena attack seperti ini loh, tapi kok kenapa masih masih berlanjut gitu? Berarti kita gasinya kurang. Itu juga kita perlu tahu. Nah, ini ada quotes yang keren juga nih. Mencegah serangan cyber secara andal tuh lakuin. Jadi karena serangan serangan itu makin bermacam-macam, tools-tools canggih juga makin makin ada terus. Jadi bakalan berkembang terus gitu. Nggak cuman ya segitu-gitu. Organisasi itu perlu eh mengalihkan dari pencegahan serangan ke deteksi sama respon ancaman secara cepat. Jadi semuanya itu harus dilakukan nanti dengan SOC yang Bapak Ibu terapkan. Nah, security operation. Security operation itu apa sih sebenarnya ya? Ya, security operation kita melakukan pekerjaan yang terus berlanjut untuk mengamankan security yang ada di perusahaan kita yang sudah kita terapkan, teman-teman semuanya. Nah, terus kita ada lagi membangun namanya operating center. Nanti kita nanti saya jelaskan apa aja sih yang kita diperlukan untuk bangun SOC.
Oke, nah pertanyaannya SOC itu apa sih sebenarnya? Jadi SOC itu jadi memang semuanya secara terpusat. Jadi dia memantau menganalisa aktivitas yang berlangsung di jaringan, server, di database, aplikasi, website, dan lain-lain. SOC itu menyediakan satu titik yang satu poin aja view-nya. Jadi kita nggak perlu ngelihat lognya di masing-masing perangkat lagi. Jadi satu view di CM Bapak Ibu udah dapet semuanya. Nggak perlu ke buka aplikasi firewall, lihat lognya. Nggak perlu masuk ke switch, lihat lognya. Ke router, lihat lognya. Tapi satu view di CM nanti aja. Nah, SOC itu gunanya juga mengevaluasi postur keamanan organisasi untuk anomali, teman-teman. Jadi hal yang di luar kebiasaan yang kita harus ngecek. Nah, juga memvalidasi serangan yang terjadi. Nah, ini teman-teman lihat semuanya ya. Jadi SOC nanti dia bakal ngumpulin semua log, entah itu firewall, jadi semua aset Bapak Ibu yang berhubungan dengan IT semuanya bakalan direcord lah. Log firewall kita ambil, log database kita ambil, endpoint, antivirus, EDR kita ambil, website kita ambil, akses ke file server kita ambil, email juga, server, router, switch, semuanya kita ambil. Nah, dari semua yang kita kumpulin ini nanti SOC lah yang bakal di dashboard dia. Jadi satu dashboard untuk ngelihat semuanya. Nah, ini pertanyaan teman-teman, jujur aja ya. Jadi teman-teman sebenarnya tahu nggak sih sebenarnya kalau ada yang coba login di server jam luar jam kantor, nggak ada yang tahu ya sebenarnya ya. Terus ada lagi namanya Windows file folder yang tiba-tiba ganti permissionnya nih, read tiba-tiba read and write, itu teman-teman tahu nggak? Nah, jadi sebenarnya itu kita nggak tahu gitu. Nah, makanya kita perlu siap. Terus ada yang coba serang pakai SQL injection nih. Kita tahu atau enggak juga nggak tahu kan sebenarnya. Nah, nanti kita bakalan bisa ngedetek itu. Terus ada port scanning di network. Nih, jadi memang fase di awal namanya recognize itu ya harus tahu di network ini atau di endpoint yang ada di port apa aja sih yang kebuka di server, apa port apa aja sih yang kebuka, port 22, 80, 443, 445, SMB, dan semuanya itu kita harus tahu. Nah, Bapak Ibu sebagai SOC juga harus tahu nanti itu. Terus bak login ke root. Nah, terus ada yang coba exploit vulnerability yang ditemukan di website atau enggak di perangkat kita. Terus ada yang login salah beberapa kali. Contohnya brute force. Itu kita secara jujur kita juga nggak tahu sebenarnya. Makanya diperlukan SOC, teman-teman semuanya. Nah, kenapa perlu SOC tadi? Itu tadi yang saya bilang. Hal yang ada di sini yang kita sebenarnya nggak ketahui, makanya kita perlu SOC. Nah, SOC itu ya mengidentifikasi potensi ancaman gitu. Ancaman-ancaman yang orang coba password kita apa, terus dia coba attack melalui vulnerability yang ada di perangkatnya kita atau di websitenya kita itu tahu. Jadi makanya kita perlu SOC. SOC itu tugasnya ya melacak, mengamankan, terus memantau, terus dia mengolah, merespon iya juga, terus dia juga mengurangi kerentanan keamanan, teman-teman semuanya. Intinya nanti juga ke depan untuk perusahaan ya meminimalisir kerugian yang ada di bisnis kita, teman-teman. Di perusahaan. Nah, misalnya anggap kita punya yang sebenarnya itu pintu masuk keuangan lah ya. Nah, tiba-tiba itu websitenya kita down, tuh gimana? Nah, itu teman-teman harus tahu apa yang harus dilakukan. Oke,
Nah, ini kapabilitas. Jadi kemampuan SOC itu apa aja? Nah, SOC itu punya kemampuan teman-teman semua. Ya pasti lah ya. Itu punya kemampuan. Jadi dia memberikan informasi yang ada di infrastrukturnya kita. Entah itu di jaringan, entah itu di endpoint yang tadi. Ini ada kerentanan nih Bapak Ibu semuanya. Terus ada zero day juga. Nah, jadi ini kita harus protect mengenai kerentanan di SOC ini juga punya kemampuan kalau yang level SOC udah jauh banget, yang ada nanti ada layer satu, layer 2, layer 3 dan seterusnya. Ada nanti levelnya udah forensik. Forensik ini udah jauh banget. Jadi yang terjadi di perusahaan, contohnya, jadi coba ada kena ransom. Jadi orang forensik itu yang. Nah, terus SOC juga punya kemampuan untuk audit sama compliance, teman-teman. Jadi kita udah compliance belum? Contohnya mau compliance 2001, GDPR, PDP. Nah, itu SOC bakalan jadi ya tombak kan itu. Oke, terus ini bangun SOC itu perlu apa? Pertanyaannya kan gitu kan ya. Kita jelasin di sini ya. Bangun SOC itu perlu apa? Ini sekilas Agus sedih. eh Komponen SOC teman-teman. Jadi kalau mau ngebangun SOC di perusahaan harus punya people, harus ada prosesnya dan ada namanya. Nah, ini gambaran secara besarnya teman-teman semuanya. People-nya itu apa? Ya SOC analis. Satu ada level 2. Nah, prosesnya itu apa gitu? Prosesnya entah itu insiden respon, entah itu nanti threat hunting yang kita mencari apakah ini IP siapa, ini malware atau enggak, ini virus atau enggak, kita perlu itu di prosesnya. Ada responnya juga di sini, itu ada proses namanya. Teknologi ini teknologi. Untuk ngebangun SOC nggak harus di network kita punya firewall, di website anti declaration firewall, di endpoint kita punya EDR untuk memprotect endpointnya kita, di network kita juga harus punya. Oke, ini kita jabarkan mengenai people. Eh, People yang ada di SOC. Nah, paling basic, bukan paling basic ya, paling di paling awal karirnya namanya SOC analis dan itu layer satu teman-teman semuanya. Nanti SOC analis layer 2, seterusnya ada incident response, terus ada threat hunter, ada CMA. Di atas itu ada SOC manager namanya. Di atasnya lagi ada namanya CISO, Chief Security Officer namanya. Oke. Nah, ini dia SOC analis. SOC analis itu kerjanya ya monitor. Dia memang inti awal semuanya ya. Jadi semua log, semua event, semua information itu ya harus sama SOC analis. Contohnya ada attack, ya dia bakal nge-monitor. Habis itu dia bakalan eskalasi ke security layer 2. Layer 2 bakalan investigasi nih. Terus nanti sesudah investigasi, kalau memang ini perlu respon atau insan yang lebih detail ya bakalan dipindahin ke insiden respon namanya. Untuk jadi SOC analis perlu skill apa sih sebenarnya? Dari yang saya pelajarin, sebenarnya kalau kita udah basic IT udah ngerti, terus networking juga udah oke, tinggal nambahin dikit di cyber security nih. Nah, cyber security-nya belajar CM kalau memang mau belajar CM. Terus harus tahu web attack itu seperti apa sih yang sering terjadi. Common web attack namanya. Harus tahu IDS juga. Intrusion Detection System sama Intrusion Preventive System namanya. Forensik ada namanya digital forensik. Kalau memang fokus ke sana juga bisa. Terus ada, jadi harus tahu nih attack ini arahnya kemana gitu.
Terus harus tahu log analisis juga. Bakalan tahu insiden responnya seperti apa. Contohnya kalau ada network attack, terus web attack responnya seperti apa. Jadi kalau mau jadi SOC analis harus tahu cyber security. Kalau di karena networking basicnya memang IT operation, jadi networking sama operating system udah lumayan tahu lah. Sedikit belajar di cyber security. Kalau menurut saya sendiri, untuk menjadi blue team lebih gampang kalau kita basicnya operation. Tapi kalau mau jadi pen test, saya lebih, kalau di pikiran saya lebih cocok orang dev ya. Orang lebih developer lebih cepat jadi red team, orang operation itu lebih cepat jadi blue team. Karena yang orang operation lakukan itu sebenarnya udah seperti blue team yang lakuin sebenarnya. Tinggal ditambah cyber security-nya. Oke, SOC itu ada nggak cuma security analyst, jadi ada yang lain. Ada namanya incident response. Jadi dia kerjaannya melakukan insiden analisis lebih dalam lagi. Itu gunanya si insiden response. Terus ada threat hunter juga, ini bakalan pakai threat hunting yang ada. Kalau mau yang keren, yang mahal, SOC SOC radar oke banget, tapi mahal. Oke. Terus ada namanya SOC manager. Nah, dia ini managing yang di bawah-bawah itu. Di bawah-bawah itu maksudnya ada di insiden respon tadi sama eh forensik yang tadi. Terus di atas itu ada CISO namanya. Iya, bagian policy, prosedur, terus strategi itu bagiannya si CISO tuh. Jadi SOP semuanya dia, policy penanganan ini apa, prosedurnya seperti apa, itu bagiannya si CISO. Oke, ini ada teknologi. Jadi ada people, ada teknologinya. Teknologinya apa nih? Teknologi kalau kita ngebangun SOC ada CM-nya. Tadi CM itu karena untuk respon udah sebenarnya udah otomatis dipegang sama web application filter satu, firewall satu, sama endpoint detection and response satu lagi. Jadi intinya tetap di CM paling besar peranannya. Terus security monitoring tools. Ini juga harus punya. Terus das bilang kita satu view, satu tampilan menggunakan satu dashboard biar prosesnya cepat. Jadi nggak perlu buka satu-satu platform, tinggal satu di CM yang kita buka udah dapat semuanya. Terus teknologi ticketing system. Ticketing system contohnya jadi yang kita akan buat ada namanya The Hive. The Hive itu ngebantuin kita untuk ticketing nanti. Jadi misalnya ini ada insiden yang ini, tolong kerjain, ini tolong kerjain, tolong kerjain, tolong kerjain. Ini ada yang coba, maksudnya ada yang coba web attack. Ini ada yang coba eh PowerShell, bisa jadi ya semuanya bisa jadi. Terus punya automation tools. Jadi memang kebanyakan pasti pakai tools. Kalau udah main di perusahaan yang gede, pasti semuanya pakai tools. Bikin lebih gampang. Yang penting intinya kita tahu tentang cyber security, network, sama operating system harus tahu. Ini list-list open source. Jadi kalau mau pakai ada beberapa opsi sebenarnya. Saya nggak masukin semuanya, tapi ini beberapa opsi yang sering sering saya pakai. Ya, paling sering yang pertama CM itu ada Wazoo namanya. Terus ada OSIM Alien Vault, ini produknya Alien Vault. Ada produknya APC Metron namanya. Threat Intel, ada MISP, ada OpenCTI, ada SOC. Nah, kenapa setup pakai MISP? Integrasinya lebih gampang. OpenCTI juga gampang, tapi tuh hari ini kita pakai MISP dulu. IDS, IPS, kita pakai Surikata hari ini. Jadi opsinya selain Surikatanya Snort. Terus Security Union, atau lagi namanya Zik. Incident Response kita nanti pakai ada namanya Iris. Nah, saya biasanya pakai dua ini.
Tapi kalau saya lebih nyaman pakai The Hive. Iris belum terlalu saya explore. Tapi opsinya kalau memang teman-teman nggak mau pakai The Hive bisa pakai Iris. Jadi saya belum pakai jujur, tapi itu juga open source. Malware analysis tool. Jadi ada virus, eh kita penasaran nih efeknya ke apa sih gitu. Jadi beberapa yang ada di sini nih untuk ngebantuin kita untuk menganalisa malware ini mau apa sih tujuannya nyerang kita gitu. Apa sih dia gitu. Eniran ini nanti ngebantuin kita sandboxing. Sebenarnya kita penasaran ya efeknya apa gitu. Jadi itu di sandboxing. Jadi sandboxing tuh bakal ngebantuin analisa, oh efeknya ternyata ini gitu. Kan kita nggak mungkin ada di production ya. Nggak mungkin pakai laptopnya IT langsung, ah ini kan virus nih, aku kan IT langsung buka, nggak mungkin ya. Dan itu sangat berbahaya. Ya. Ada tool sandboxing yang contohnya ada Cuko, ada Yara, sama Eniran. Terus kalau untuk application firewall, web application firewall, ada namanya Mad Security. Teman-teman pasti udah tahu, ini udah security. Terus ada namanya Naxi. Oke, next ada namanya proses. Proses ya, teknologi proses, ada operational proses, ada analytical proses. Yang tadi saya bilang ada proses analisa, ada proses dokumentasi. Oke, SOC itu ada apa aja? Jadi kalau di luaran sana itu ada tiga sih kurang lebih besar, SOC besar. Yang pertama itu in-house. Jadi kalau di yaitu namanya in-house. Jadi teman-teman bisa bangun SOC sendiri. Kalau mau murah nanti bang saya bakal demoin. Itu cukup sih kategorinya cukup ya. Kalau nanti saya bakal ngeliatin yang full udah lengkap saya bangun dan itu bisa manage service. Yang kedua namanya SOC as a service. Jadi kita memang terima beres lah ya. Terus ada hybrid. Oke, yang pertama ini ada in-house. In-house itu ya tadi yang saya bilang, in-house itu ya internalnya kita. Tapi ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya memang internal kita memang tahu ya tentang lingkungan kita. Itu kelebihannya. Terus lebih kompleks lagi ngelihatnya kita tahu selanya itu dari mana sih? Ya, bahasanya selah ya. Jadi bisa tahu. Tapi ada kekurangannya. Kalau diri itu biasanya waktunya lama. Karena kita butuh setup infra, kita perlu setup aplikasi, terus kita perlu trial dan error, terus belum lagi instalasi yang kita lakukan sering bermasalah, terus ability-nya juga kadang up, kadang enggak, karena memang kita nggak terlalu pakai perangkat yang proper, infrastruktur yang proper gitu. Oke, terus ada yang outsource. Outsource ini kelebihannya apa sih gitu. Jadi memang ya mereka udah punya standar ya. Jadi kalau outsource dia kan udah punya standar, mereka juga udah mandi tempat-tempat lain, jadi gampang gitu. Jadi kita tinggal pakai, mereka tinggal perlu setup log collector biasanya. Jadi semua log nanti akan dikumpulin sama mereka dan itu nanti akan lari ke CM-nya mereka. Terus last time, iya memang benar kelebihannya last time. Jadi udah tinggal setup, paling paling ribet mungkin cuma install agent aja. Semuanya bakal diinstal agent. Ribetnya cuma di sana di awal, terus harganya juga lebih murah daripada kita setup sendiri. Setup sendiri CM harganya yang kalau yang hmm, eh, bisa satu eman setahun, belum infrastrukturnya, belum trial dan error. Makanya si SOC yang outsource ini jadi lebih murah jadi. Tapi ada kekurangan. Jadi memang nggak long term ya. Nggak long term tuh maksudnya ya bisa aja perusahaan cuman kontraknya selama setahun gitu. Setahun itu ya di-cut. Itu aja sih istilahnya kekurangannya. Nah, hybrid ini ya perpaduan.
teman-teman ada setup di internal, juga ada perlu bantuan SOC yang manage service. Contohnya teman-teman udah setup CM-nya udah ada nih. Jadi cuma perlu monitor 24 jam. Jadi 24 jam ini aja nih yang nggak kepegang nih. Jadi itu bisa dikategoriin namanya hybrid. Nah, itu. Oke, ini tadi yang saya bilang, ini salah satu SOC yang misalnya kita kategoriin udah tinggal pakai ya. Jadi kalau ini yang udah sebenarnya yang udah tinggal pakai, yang udah tinggal manage service. Jadi kita punya EDR, ada Dato, kita punya terus sorry Threat Intel, kita punya OpenCTI, kita punya MSP, kita punya Cortex juga, kita punya The Hive. Untuk security awareness training kita punya dark web monitoring. Nah, dark web monitoring kenapa perlu? Contohnya gini. Ya, kebanyakan dari kita pasti jujur lah. Kita pasti ada install aplikasi kerekan di perusahaan ya. eh kita nggak tahu nih, oh aplikasinya jalan nggak ada kendala, berarti nggak ada masalah di Windows. Ya, berarti memang nggak ada masalah di Windows, tapi sebenarnya masalah kredensial. Bisa aja kredensial email kita diambil karena dia bakalan seperti keylogger teman-teman. Jadi apa ya apa yang kita simpan, nah itu dia bakalan ngirim ke servernya mereka. Itu yang kita nggak tahu, karena di belakang itu kita nggak bisa ngedetect. Itu ada dark web monitoring. Dark web monitoring itu tugasnya kalau ada data bocor, satu ada kredensial yang bocor dibantuin. Nanti kalau misalnya teman-teman mau fokus di PDP, dengan data pribadi, setelah namanya eh, Data Protection Officer (DPO). DPO itu perlu tools, teman-teman. DPO itu sebagai policy and procedure ya. Jadi dia memang ngatur, semuanya ngatur, tapi dia perlu tools. Toolsnya ya SOC. Nah, untuk compliance dengan SOC, dengan PDP, salah satunya kita perlu training user. Training user ya perlu phishing campaign namanya. Kita perlu eh, istilahnya trial attack ke user. Apakah user masih ngeklik email yang sebenarnya itu email palsu? Ya harusnya dia nggak bisa lulus seperti itu. Jadi kita bakalan nguji dia terus seperti kalau ini adalah phishing. Terus teman-teman punya identity access management namanya. Kita terapin, kita pakai jam cloud. Jam cloud itu bisa ngebantuin teman-teman kalau misalnya nanti perlu manage sama identity. Jadi juga ada fitur single sign on. Ada zero trust juga. Zero trustnya kalau ini nggak terdaftar, IP yang nggak terdaftar IP kantor, nggak terdaftar perangkat kantor, aplikasinya nggak bisa buka walaupun passwordnya benar. Hanya identity platform. Terus ini saya jelasin dikit. Kalau perangkat ini semuanya bermasalah, kita punya business continuity plan. eh Robusta namanya. Robusta itu untuk backup solution. Terus kita punya data loss prevention use. Kita juga punya patch management. Jadi ini keseluruhan kalau teman-teman mau setup yang benar-benar proper ya. Jadi yang benar-benar proper seperti ini nih kurang lebih arsitekturnya. Terus oke, udah mau jam 10 ya. Best practice kalau mau buat SOC. Satu, pakai dashboard yang real time ya, yang masuk critical harus real time. Teman-teman bisa pakai yang integrasi dengan Telegram juga bisa. Kalau saya lebih 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 suka pakai Telegram. Terus ada insiden responnya, ada proses dan prosedurnya memang yang proper. Jadi misalnya ada web attack, proses sama prosedurnya apa sih yang harus dilakukan? Nah,
Terus ada web attack apa? Contohnya SQL injection. Berarti kita kurang filter nih. Terus XSS juga. Terus SQL injection apa brute force. Berarti gimana dong? Kalau misalnya ada brute force, berarti berapa kali salah udah harus diblok dong IP-nya. Jangan dibiarin terus gitu. Terus harus running SOC yang 24 jam. Jadi jangan jam kantor aja. Kalau cuman jam kantor aja 8 sampai 5 terus lewat jam kantornya gimana? Nah, jadi perlu 24 jam. Oke, inti kita bangun SOC itu adalah ini, tercapainya keamanan informasi, yaitu data. Yang tadi saya bilang, confidentiality, integrability. Kita ngekeep, ngejaga semuanya, ujung-ujungnya biar ini. Jadi data yang diakses itu benar-benar orang memang dia mempunyai hak untuk mengakses itu. Terus konfidensial juga memang dia yang punya confidence istilahnya ya memang dia yang berhak satu lagi. Terus data yang ini ketersediaannya juga selalu ada. Yang tadi saya bilang kita ya harus available terus karena memang di situ pintu masuk revenue kita semuanya. Terus kalau dari saya tips and trick catat semuanya, jangan lupa dicatat karena banyak hal pelajarin. Belajar satu, terus lanjut belajar yang lain pasti lupa nih belajar yang lama. Karena faktor umur satu, faktor jadi semuanya harus dicatat. Nah, karena kita pakai open source, jadi kita harus sering baca dokumentasi teman-teman. Karena memang nggak ada yang ngajarin. Jadi semuanya itu ya mereka kasih dokumentasi aja. Jadi misalnya mau setup, ya baca. Mau integrasi, baca dong cara integrasi Wazoo. Mereka bakal ngasih itu, tapi nggak yang menunjukin terus juga nggak nuntun, jadi cuman baca dokumentasi aja. Terus kalau memang tim, follow aja tuh orang-orang yang memang fokusnya di blue team. Ada, kalau di mentor ada Mas Bayu. Mas Bayu, saya belajar banyak dari Mas. Keep update terus, memang semuanya bakalan update, nggak akan stuck gitu-gitu aja. Kita dunia teknologi bukan matematika yang satu tambah satu jadi dua, nggak bakal ganti-ganti. Bahasa Inggris ya artinya iya dan tidak. Jadi nggak akan ada perubahan apa-apa gitu. Tapi kalau di teknologi semuanya bakalan berubah. Terus belajar lab. Kalau ada server nganggur di mungkin di kantor boleh yang udah end of life, spek nggak terlalu upin Proxmox, boleh. Itu salah satu virtualisasi yang juga open source, jadi nggak perlu bayar juga. Jadi semuanya nggak perlu bayar. Nah, yang terakhir nih, ikutin Bootcamp Merdeka Cyber. Oke, hari ini kita demo ya, demo. Kita demo kalau teman-teman, hmm, bentar. Yang Demo. didemo kan terkait pendekatan apa nih Mas Ded? Boleh diceritain nih awal-awal. Oke, wah ada Mas Danang nih akhirnya. Mas Danang, oke. Jadi demonya kita akan ngebuat SOC sederhana, teman-teman. Sederhana ya. Jadi kalau dengan teman-teman udah setup seperti ini, bisa ada kerentanan apa sih di perangkatnya saya gitu. Di perusahaan saya ini apa aja tuh gitu. Kalau misalnya masih pakai Windows yang udah end of life, Windows 7 contohnya ya, kerentanan yang ada gitu. Nanti bakalan kita lihat resultnya di Wazoo yang akan kita setup. Terus ada Sudikata bantuin kita kalau ada network attack, teman-teman. Jadi kita bakalan analisa kalau misalnya hal pertama itu yang main ya pasti dia scan port ya. Port apa yang kebuka, versinya apakah rentan atau enggak. Nah, jadi ngecek dari sana. Misconfiguration juga dia bakal ngecek. Nah, Sudikata nanti bakalan jadi IDS-nya kita detection, kita untuk ngecek ini jenis serangannya jangan serangan apa sih gitu.
Terus nanti kalau misalnya ada attack masuk ke Wazoo, Wazoo nanti bakalan lari tuh ke case manager The Hive. Nanti The Hive bakalan lempar ke Cortex untuk Cortex yang bakalan analisa. Analisa Cortex ini ambil dari yang ada di MISP. Jadi misalnya ada di kita istilahin apa ya? Database ya, sorry. Database kalau misalnya ini ada di database yang MSP berarti itu virus. Jadi actionnya apa? Nah, nanti actionnya entah itu kita blok, entah itu kita delete lah atau apa, bisa seperti oke. Sebentar, saya share ya. Hmm, Mas Ded, untuk pemula Yes. mempelajari tadi yang disampaikan tuh kan banyak hal-hal baru tuh ya kayak MISP dan lain-lain, LK Stack Management. Itu untuk pemula kira-kira berapa lama Mas untuk bisa paham hal inilah dasarnya gitu? 3 bulan kah? 6 bulan kah? Sepengalaman gitu. Nah, kalau di saya Mas Danang ya, saya tuh suka maju mundur, Mas. Maksudnya suka maju mundur tuh saya dulu, baru saya mundur lagi nih. Oh, ternyata MSP itu tugasnya ini gitu. Tapi saya liatin dulu tuh di MSP itu ada apa aja. Contohnya eh, mengenai APT. APT bukan ROS tapi persistent mengenai API lah, APT lah pokoknya grup hacker. Jadi di situ ada database MSP. MSP itu kumpulan dari contohnya saya nih, saya diserang, terus saya report ke MSP. Jadi di MSP. Jadi kalau ada organisasi lainnya juga kena attack, udah ada tuh database-nya di MSP, Mas. Jadi gunanya Oh, siap, si siap. MSP, karena dia memang komunitas, community. Bentar, kita liatin. Ini kelihatan nggak, Mas Dano? Kelihatannya masih slide membangun Masih perusahaan slide ya? software. Oh iya, oke, sorry. Saya lupa stop share lagi. Oke, Oh, ini udah kelihatan kali Linux saya, Mas. yes, kelihatan ke Linux. Oke, Proxmox. oke, teman-teman semua, kita setup hari ini. Jadi saya punya, ah, oke, tunggu dulu. Punya web server satu, web server saya IP-nya 4157. Dia punya CM Wazoo. IP-nya itu 35, ya. Oke, terus ada The Hive. IP-nya ini. Oke, oke. Sekarang kita remote ya. Oke, pertama kali kita lakukan kita mau install Wazoo, teman-teman. Oke, oke, install Wazoo, teman-teman. Saya ada lampirin referensi di materi. Nanti teman-teman bisa buka di referensi. Nah, pertama kali kita bakalan install namanya Wazoo. Wazoo ini jadi CM-nya kita. Oke.
pilih quick start aja yang gampang. Oke, ini speknya kalau memang mau sampai 90 hari, kelas 5 speknya ini. Kalau mau 25 sampai 50 speknya ini. Oke, nah install Wazoo gampang banget. Ini udah dijelasin, udah tinggal download. Nah itu dia saya bilang harus sering baca-baca dokumentasi. Tinggal copy, tinggal pastein, enter. Sorry, saya masuk dulu ke CM, Wazoo server saya. Ini 3596. Buat yang pemula, dasar Linux penting dan wajib ya berarti Mas Det ya. Waduh, banget Mas, banget, 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 banget. Pakai banget nih ya di dunia kerja pasti. Enggak bisa, enggak, serius. Oke, Wajib. saya masuk ke Wazoo server. Nah, ini udah di Wazoo saya. Oke, nah tinggal ambil instalasi. Instalasi yang tadi download dan tinggal copy aja. Terus buka, masukin password, enter. Kita biarin tunggu ya, teman-teman. Ini bener-beneran real cara instalasinya ya. Jadi kita memang mulai dari nol, nggak ya langsung terima bersih langsung jadi. Ini benar-benar prosesnya seperti ini gitu. Kalau memang mau setup. Berarti udah Nah, applicable ya Mas Det ya di industri ya. wah, udah banyak yang make sih Mas, banyak banget yang make sebenarnya. Ya. Nah, ini materi sebenarnya saya belajar dari Mas Bayu Mas sebenarnya. Dari Mas Bayu belajar, salah satu mentor, habis belajar ngembangin sendiri gitu ceritanya Mas. Kemarin banyak insight dari dia. Oh, setup nih, terus integrasi, terus pakai cache management pakai apa sih gitu. Terus kalau ada di network, decisionnya pakai apa? Pakai surikata, terus pakai apa lagi? Nah, semuanya dari dia tuh. Kebanyakan saya belajar gitu. Ntar lagi diundang ke Bali gini Mas Bayu nih. Mas Danang duluan lah yang nggak mau datang nih. Oke, oke sekalian ya. Sambil nunggu. Nah, kalau the Cortex sama ini sebenarnya saya udah setup. Ini The Hive 35106. Oke. Nah, oke. Ini Cortex-nya. Terus The Hive. Oke. Tapi yang mau diliatin sebenarnya ini agak lama nih. Tapi mau saya liatin proses instalasinya aja ya nggak apa ya. Masih belum. Saya lihat chat dulu dong. Lihat chat nih. Chat masih kasih api dulu dong. Kalau nggak ngantuk kasih kasih api dulu dong. Kasih api dulu. Ntar dulu, saya kasih api, api. Oke, kasih api. Ayo mana nih api-apinya nih teman-teman nih semua nih. Mas Danang suaranya kecil banget. Oh Iya, ya, Mas Danang kecil banget Mas orangnya Mas. oh mana dem ya. Nah, oke. Ini saya liatin ya. Ini kan Cortex-nya saya udah install. Ini saya takutnya tadi kalau jadi takut gagal sampai waktunya takut berlebihan. Tapi kita installin aja. Nah, ini kalau gitu kita skenarioin gini aja. Yang web server ini kita installin. Cek. Nah, itu baru jelas Mas. Yang
Kita installin The Hive ya. Oke. 1457. Cek, 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 cek. Oh, tak, saya hapus dulu ya. Bentar. Nah, kita lihat dulu. Wazuhnya masih jalan. Yes. Hmm. Hmm. Oh ya, saya lupa. Hmm. Iya. Bentar, itu rute berapa ya? 157. Wah, dari sini aja. 1062. Ah, satu, satu. Bentar, agak sabaran dikit ya. Nah, kita Mas apa Leo, aja. Mas Leo, monitor Mas Leo. Ya Mas Danang. Ini kalau di Merdeka Siber ada 2 kali pertemuan ya sama Mas Bayu ya? Iya, 2 kali pertemuan. Jadi instalasi dari awal basic banget. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, ini kan kita bisa lihat di WhatsApp cuman ada port 22 SSH aja yang kebuka. Slow banget. Bentar ya. Oh, kita liatin dulu The Hive-nya aja ya. Oke, ini namanya The Hive.
Passwordnya itu oh admin. at the- admin. Oke, ini namanya The Hive teman-teman semuanya. Oke. Nah, di dalam The Hive kita bisa buat organisasi. Contohnya di kantor mau buat organisasinya apa gitu. Jadi bisa kita buat di situ. Usernya ada apa aja bisa tambahin. Ini sambil kita tungguin Wazunya selesai ya. Nah, nanti Wazunya udah selesai, Wazu, eh, habis Wazu ada, kita installin agent-agent di workstation-nya. Oke, oke. The Hive yang pertama kali kita perlu setup, kita namanya organization. Contohnya Mercy kita buat ya. Ini manual aja, ini semuanya manual. Terus eh, oke. Jadi admin ya murni cuman untuk ngurusin eh, admin di sini. Nah, di sini ada banyak setapan. Tapi kalau misalnya mau buat organisasi, tinggal buat organisasi. Terus kita tambahin usernya apa. Contohnya dedi@mercy.com. Oke, samain aja dedi@mercy.com. Nah, profilnya apa? Tuh, dia bisa admin. Jadi kita perlu buat ada satu organisasi. Di dalam organisasi itu ada admin boleh. Terus nanti di dalam itu ada eh, kita bakalan buat satu sebagai admin, satu lagi SEO. Dia sebagai yang si dia sebagai analis. Oke, save. Nah, kita perlu setup password. Password, masukin passwordnya. Oke, kita confirm. Nah, ini kita bisa login. Masuk dedi.com. Masukin passwordnya. Nah, ini dia tampilannya. Oke, karena ini masih jalan, bentar ya. Jadi kita langsung demoin si Hive aja. Oke, ini bisa diintegrasiin ke Cortex. Cortex ini kita perlu API. Nah, kalau mau setting API harus masuk di admin tadi. Ini untuk ngeliatin kalau ada alert bakalan masuk ke sini. Kalau ada bisa buat cache di sini nanti teman-teman semuanya. Contohnya create cache. Kita belum punya template. Contohnya SSH attack. Nah, levelnya apa? Teman-teman bisa buat nih levelnya mau apa gitu. Nah, contohnya di sini tagnya attack. Oke, contohnya percobaan eh, masuk ke SSH dengan cara brute force. Oke, confirm aja. Nah, ini ada case.
Nah, muncullah di sini case. Kalau misalnya ada similar alert, jadi istilahnya ada SSH yang lain bakalan ngumpul semua di sini. Itu. Nah, ini cari juga ada similar case nggak di sini. Cuman eh, ini ada attachment kita bisa taruh nih. Ya, TTP ini eh, taktik, teknik, dan prosedur. Jadi teman-teman bisa add. Nah, ini kan kejadian hari ini. Jam berapa? Jam, anggap aja jam 11 tadi. Oke. Terus tekniknya apa nih? Di sini kredensial akses. Dia kan coba kredensial akses ya. Nah, kategorinya apa? Maksudnya brute force. Nah, ini namanya teman ya teman-teman ya. Jadi dia ngebantuin kita untuk ngedetek case-case yang ada. Nah, ini confirm aja. Nah, nanti di sini ada kelengkapan. Ini ada timeline. Jadi ini juga kelihatan eh time to detect-nya berapa, gitu. Start date-nya kapan gitu. Ini statusnya masih new. Tuh. Nah, ini ada respon. Respon nanti bakalan dihandle sama kita login ke Cortex-nya ya. Bentar, sambil kita liatin lagi wazuhnya. Bentar. Wah, udah 18 menit kita nungguin nih. Oke. Itu kurang lebih cara teman ya. Sekarang kita integrasiin dulu aja. Saya masuk ke Cortex. Saya ambil API-nya. Teks itu oke. Usernya Mercy. Tadi saya buatin passwordnya Glory Glory MU. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Kita bisa setup di sini nanti. Eh, Oke, kita tungguin lagi. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kalau dia bakalan kasih admin, user admin, ini defaultnya dan ini passwordnya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal copy. Oke, di copy, terus paste. Nah, Wazuh tadi IP-nya 3596. Jadi teman-teman tinggal buka di sini. HTTPS 10.62, sorry, 3596. Oke, advance, accept risk, dan jebret. Bajunya jadi. Jadi gantung internet ya, 20 menit jadi. Oke, masukin pernya, admin, passwordnya udah kita pastein tadi. Nah, tinggal login. Jebret. Nah, ini namanya Wazu CM. Oke, dia bakalan update. Nah, inilah namanya Wazu, teman-teman semuanya. Wazu punya feature apa aja? Punya dia punya vulnerability detection, terus dia punya malware detection juga, tapi ini diintegrasiin sama virus total. Terus dia ada namanya konfigurasi assessment, teman-teman. Jadi konfigurasi assessment ini dia itu udah punya patokan settingan kalau mau aman seperti apa sih gitu. Jadi itu berdasarkan CIS sih dia ambil. Ntar kita karena kita belum punya agent, kita install dulu agent. Oke, kalau mau nambah agent, tinggal klik di sini, pilih server management, terus pilih endpoint. Nah, deploy new agent, teman-teman agentnya mau apa gitu.
kalau tadi contohnya saya punya web server ya. Web server yang tadi ini saya exitin dulu. Oke, server saya ya 4157. Oke. Nah, kalau mau install agent, teman-teman tinggal ngambil. Contohnya saya pakai Debian, server IP-nya berapa? Masukin IP-nya 10.62.35.96. Agent name. Nah, karena itu web server, jadi saya buat aja web server. Ini terserah teman-teman nih. Kartung. Contohnya kalau laptop IT, buat aja laptop IT gitu. Web server gitu. Kalau teman-teman mau ada grup, contohnya punya dua, dua cabang ya gitu. Tapi punya pakai satu CM, bisa buat grup. Tapi kalau saya belum ada, saya nggak buat. Ini tinggal teman-teman. Nah, perintahnya juga langsung ada. Teman-teman copy, taruh di sini, pastein, dan enter. Dia bakal kerja langsung, masukin password. Passwordnya password rekening teman-teman ya. Nah, tuh. Instalasi jalan. Oke, udah selesai. Terus teman-teman perlu menjalankan ini start agentnya. Jadi udah dipermudah banget caranya teman-teman. Tinggal copy-copy paste aja. Oke. Nah, ini dijalanin. Terus startup juga dijalanin. Jadi walaupun di restart dia udah jalan otomatis. Nah, tinggal kita close di sini. Terus kita lihat tuh udah dapet, kita udah punya satu agent. Nah, ini kita refresh ya sambil nungguin refresh refresh. Dia bakal butuh waktu. Terus kalau punya uh, Windows, oke, tenang, punya saya ini. Windows saya kelihatan nggak Mas Tenang? Om Leo punya, bentar, saya buka chat. Eh, Windows saya kelihatan nggak ya? Windows saya kelihatan. Sorry, sorry, sorry. Everyone. Windows saya kelihatan. Nggak kelihatan, Oke. Mas. Hah? Windows nggak kelihatan ya? Iya. Oke, bentar. Saya stop share. Oh, astaga, saya lupa. Ini, oke, ini Windows saya. Kelihatan Windowsnya ya? Masih proses. Ya, kelihatan, Mas. Nah, oke. Kalau mau install agent di Windows, bisa pakai PowerShell yang ada di website langsung. Install agent. Wazoo. Ini udah ada langsung di sini, tinggal pilih yang Windows. Kalau saya pilih download installernya aja. Kalau teman-teman pusing, tinggal download installernya. Nah, ini dia. Tinggal buka tinggalan. Oke, oke. Ini tinggal masukin IP si server tadi. 10.62.
35. Oke. Tinggal save, terus start. Nah, ini refresh aja nih. Nah, sampai key-nya keluar. Key-nya udah keluar, save, close, close. Ini udah tinggal close aja. Nah, oke. Ini lagi. Hmm, refresh. Nah, tuh udah kelihatan. Ada dua agent. Jadi kita udah punya agent, kita punya web server satunya Windows Server 2012 satu. Oke. Nah, ini dia bakal teman-teman. Nah, threat hunting ini dia bakalan ngedetect apa aja yang terjadi di sini. Nah, kita contohin ya. Contohin misalnya saya eh, salah password. Oke. Saya contohin saya salah password nih. Oke, saya masukin password yang salah. Saya masukin password yang salah lagi. Terus saya masukin password. Mas, ini layarnya masih di ini. Oh iya, astaga. Start, saya share. Ini, oke, kelihatan ya. Jadi ini passwordnya saya masukin salah. Ini saya masukin salah. Ini kan sama seperti brute force ya. Ini salah. Nah, nanti kita lihat di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini teman-teman bisa refresh. Refresh tuh kelihatan ada authentication failure. Jadi teman-teman bisa ngeklik event. Nah, kelihatan ya. Jadi ada yang coba login tapi salah password. Nah, ini kelihatan. Teman-teman bisa klik ini. Nah, PC-nya ini tuh orang coba login, kejadiannya jam berapa. Terus di sini dijelasin. Nah, detailnya apa. Tuh. Nah, ini ada rules ID yang udah di setup sama eh, si Waju sendiri. Oke. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Terus kita main web attack lah ya. Web attack kita udah kita setup dulu ini si web. Oke, ini web server agent kita yang di sini. Nah, ini ada aktif yang dua. Nah, ini web server 7. Coba kita scan dulu. 4157. Oh, 10.62.41.57. Dia port apa aja yang kebuka? Nah, itu kan cuma satu port. Sekarang kita installin web servernya ya. Nah, oke, pertama kita installin Apache-nya.
Web server kita pakein Apache dulu aja ya. Nginx juga bisa, tapi kita pakai Apache dulu aja. Oke, yes. Nah, ini kan lagi install aplikasi. Nah, kita juga bisa lihat dia sedang apa. Nah, ini kita lihat, kita klik iPhone. Nah, ini kan kelihatan. Ada instalasi. Nah, ini kelihatan. Ada install paket yang baru. Jadi semua dicatat sama dia. Nggak ada yang kelewatan. Gitu di CM. Jadi itu bedanya kalau kita pakai CM, yang kecil-kecil itu kita bisa dapat. Kita bisa dapat event sama oke. Nah, karena ini kita jalanin web servernya. Eh, cek, sorry. Oke, ini udah jalan. Sekarang kita testing. Scan. Tuh, port 80 udah kebuka. Berarti kita udah bisa akses IP-nya. 10, 62. Nah, ini contohnya kita punya website ya. Nah, kita ngelakuin simple aja. Contohnya di web server kita ada yang namanya web attack. Web attack scale injection ya, kita testing ya. Injection. Oke, tapi kita cek dulu. Harusnya Apache-nya udah monitor atau belum. Konfigurasi. Nah, jadi setiap agent itu punya konfigurasi teman-teman semuanya. Kalau server eh, sini kita bisa klik di sini, ada di server management, terus nah ini ada configuration. Di sini kelihatan semua. Ini konfigurasinya. Kita bisa pakai email untuk notifikasi, kita bisa integrasi Telegram juga. Nah, ini apa aja yang direcord di sini, semua ada di sini. Nah, untuk agent kita juga perlu log yang ada di Apache. Kita coba tes set ada di sini. Hmm, saya masuk admin aja ya. Oke, settingannya itu ada di ini, di di OSEC, di ETC sama di sini. Nah, ini settingan untuk di agent. Nah, di ini. Jadi IP servernya ini. Nah, ini settingan-settingan semuanya. Kalau kita perlu cek di Apache kita udah monitor atau belum. Kalau belum kita tinggal tambahin di sini. Bentar di config integrity iya. Hmm, config
Apache. Syslog. Ini kita monitor ini ya. Kalau ada paket instalan, jadi ini dari monitor sama dia. Nah, karena belum ada, kita tambahin log untuk kita monitor si Apache-nya. Oke, eh, kita ambil. Sorry. Eh, saya ulang aja ya. Ambil paling bawah. Ambil paling bawah di lokal file ini. Lagi namanya jadi teman-teman itu ambil lognya var Apache terus Apache log namanya. Nah, ini kita buat namanya Apache. Yang pusing-pusing ya teman-teman. Ini ada semuanya di dokumentasi kok. Jadi nggak perlu pusing. Ini kita restart dulu agentnya. Restart Wazoo agent. Oke. Di web tag. Nah, kalau mau simulasi, ini kita bisa fungsi agent. Sorry. Nah, ini apa aja di sini kelihatan ya. Oke. Wazoo agent yang kita stop start pun udah ada. Tadi saya masuk root kelihatan ya. Nah, ini kan kelihatan nih. Privilege PAM namanya. Nah, saya masuk dari Dedi jadi ke root. Nah, ini kelihatan. Jadi semuanya kelihatan. Jadi privilege escalation-nya ada, kelihatan semua di sini. Nah, tuh successful masuk jadi root. Nah, di situ juga kelihatan. Nah, sekarang kita tes contohnya ya, kita contoh ya. Hmm, oke, coba ini. Ini tadi IP 157 users IP. Ini contoh SQL injection. Apakah nanti kebaca sama si itu? Kita lihat dia. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat di sini lognya, kita refresh. Tuh, kelihatan.
Jadi ada SQL injection nih teman-teman. Nah, ke-record semua tuh sama dia. Oke. Terus lihatin ini lagi ya. Mas Danang ini sampai jam 11 ya Mas ya? Atau Siap. sampai jam berapa Ya Mas Mas ya? Leo, monitor Mas Leo. Em, mungkin untuk serangannya udah cukup sih kayaknya Mas. Soalnya Cukup udah ya kelihatan. kita. Ya, cukup. Udah banyak Udah serangannya. cukup. Udah banyak serangannya ya. Nah, tadi Ya. yang saya bilang kalau bisa bantuin kita untuk ngecek konfigurasi assessment. Nah, ini kan ada sekitar 19 yang fail. Jadi teman-teman bisa ngecek nih yang fail apa aja gitu di sini. Oke, terus bisa bantuin berarti assessment teman-teman. Nih dicek. Tuh, ada 8 yang critical, ada 209 yang high, dan ada yang medium. Teman-teman bisa ngelihat semuanya atau mau filter 8 juga bisa kita lihat sih sebenarnya. Nah, ini kelihatan. Ada Google Chrome-nya ternyata perlu diupdate. Nah, jadi ini dasar untuk teman-teman semuanya tahu, oh ternyata Google Chrome-nya ini, jadi perlu diupdate. Tuh. Terus yang medium apa aja bisa, tinggal ini di close saja, kita lihat aja. Tuh ada banyak banget. Nah, itu ya. Waktunya nggak cukup ya Mas Leo ya. Aduh. Betul. Tapi setidaknya di sini udah punya gambaran kan, setidaknya teman-teman bisa nanti pelajari ulang apa aja yang hack, apa aja yang penting kelihatan tuh setiap serangan terdeteksi dari Semuanya kedeteksi sama wazoonya. dia. Mm-mm. Tinggal kita analyze aja tuh kayak gimana Pak, bentuk serangannya. Sip, dari saya itu aja sih kurang lebih Mas Leo. Mungkin ada pertanyaan mungkin. Siap. Iya, thank you banget Mas Dedi. Kayak keren banget ya teman-teman. Jadi kayak punya gambar ternyata ada Wazuh yang bisa free itu kan teman-teman buat wah enak banget nih kalau buat perusahaan-perusahaan yang startup itu kan yang mungkin kalau pakai SoC Radar itu kan mahal ya bayarnya juga. Nah, ini ada yang open source yang bisa kita manfaatin dan tadi terbilang kompleks juga ya bahkan serangan itu kan tinggal nanti teman-teman harus memperdalam lagi pelajarannya yaitu bagaimana menangani serangan tersebut. Nah, emang tidak kita jelaskan secara menyeluruh, makanya nanti ikut kelas bootcamp gitu kan biar ada gambaran nih dari semua serangan kita harusnya ngapain. Apakah kita biarkan atau kita coba blok gitu kan dari semua serangan baik IP-nya kah di blok atau hal-hal yang lainnya kayak gitu. Baik, teman-teman, mungkin karena sudah larut cukup malam karena tadi ada daerah Bali juga kan Mas Dedi ada di Bali udah jam 22.46 mau hampir jam 11 ya kan. Lalu ada di daerah NTT, ada daerah Sulawesi gitu kan. Mungkin kita akan buka maksimal 3 pertanyaan saja ya teman-teman. Boleh di kolom chat atau di raise hand teman-teman. Baik, sebentar. Nah, silakan teman-teman untuk Nah, ini udah ada pertanyaan pertama. Mantap. Silakan Mas Tommy untuk bertanya. Silakan open cam dulu ya. Syaratnya harus open cam. Waduh, Mas Tommy kiper ini ya. Kiper. Ya, Oke, silakan cek Mas cek. Tommy. Baik, terima kasih Mas Leo. Mas Dedi, terima kasih banyak penjelasannya tadi. Eh, terus terang saya masih awam, masih cukup awam di dunia cybersecurity dan eh, ini tadi untuk praktikumnya kan banyak membahas di Wazuh ya. Wazuh Hmm, itu eh, untuk ini ya, apa namanya, visualize, nangkep log-lognya yang ada di apa ya, ada seluruh di perangkat. VM yang
udah dikasih agent gitu ya. Oh, ini Iya, enggak? benar Mas. Oke. Jadi kalau memang untuk Works perlu diinstalin agent. Tapi misalnya kalau yang lain bisa lempar syslog kayak si Mhm. kan ada beberapa yang nggak bisa diinstalin agent tuh. Contohnya perangkat-perangkat networking itu kan nggak bisa diinstalin agent. Tapi mereka bisa ngelempar syslognya. Jadi kita bisa tangkap pakai syslog. Oh, gitu. Oke, oke. Heeh. Jadi, ya, pertanyaannya yang pertama, kalau misalnya itu sudah bisa nangkep variabel yang dari microservice nggak ya? Maksudnya yang dari Docker atau Kubernetes? Eh, Bisa banget Om. bisa ya? Iya, Terus jadi dia kemudian ada ininya nggak Mas Ded? Sorry, sorry. Lanjut. Misalnya default default variabel yang bisa ditangkap, terus apakah ada juga nanti yang bisa di custom? Kayaknya tadi ada setting-setting log yang di mana tuh? Yang di ASOC tadi ya? Di iya ASOC tadi betul betul betul. Jadi gitu nanti ya? Apa aja memang gitu Mas Ded? Makasih iya Mas Ded. wah, thank you Mas Tommy, kiper jago ini. Oh Nana nih kayaknya ya. Ah, jadi Mas, jadi memang kalau Docker itu memang perlu di kayak tadi tuh, kita perlu definisiin. Nah, Docker itu lognya di tuh. Jadi kita perlu ambil. Nanti bisa kelihatan dari sini Mas. Dia itu memang memang bisa untuk ngawasin itu semua Mas Tommy. Jadi contohnya tadi Docker setting dia bisa lihat. Sorry. Bentar, saya lihatin bentar. Nah, ini dia ada Docker. Jadi kalau security itu apa aja yang biasa dia ini. Jadi eh basicnya dia XDR. XDR itu nggak cumanin perangkat tapi aplikasi dia bisa bantu monitor threat hunting yang tadi saya liatin. Jadi dia bisa Docker, AWS, terus ada Google Cloud, sama Office di GitHub juga bisa. Tapi kita perlu ada tadi itu yang tadi yang saya perlu jelasin Om Tony. Perlu baca dokumentasi. Jadi bisa tinggal cari aja. Wazoo monitoring dulu bakalan kelihatan. Nah, ini kan ada dokumentasinya. Nah, karena open source, jadi harus rajin baca dokumentasi. Udah jelasin langkah apa aja nih. Terus apa aja settingan yang perlu disetting nanti di agent sama di server. Memang harus trial dan error ya Om Tommy ya, bener ya. Iya, Gitu. iya, iya. Kurang lebih itu dia Om Mantap. Tommy. Siap, siap. Terima kasih banyak Mas Edi. Saya yang terima kasih Barakallah. Lek. Oke, sip. Ada lagi? Baik, Mas Tommy, semoga bisa menjawab ya. Mungkin karena tidak ada yang raise hand juga, aku pilih pertanyaan yang di kolom chat ya. Jadi yang belum dijawab nih. Nah, sebagian ada yang sudah dijawab juga. Mungkin Mas Mas Ilham ya. Mas, apakah SIEM juga berfungsi buat blokir serangan atau hanya untuk monitoring event? Nah, mantap. Wazoo itu active response sebenarnya, tapi perlu didefinisiin. Jadi misalnya kalau ada brute force settingannya gimana? Sama tadi yang tadi saya bilang, eh dia punya dokumentasinya untuk misalnya atau ada web attack. Jadi misalnya IP ini bisa diblok, berapa lama bloknya bisa. Tapi kalau saya sih lebih suka pakai langsung aja pakai mode security. Contohnya untuk di WAF pakai aja langsung. Untuk di network saya pakaiin IP fail to ban aja langsung sih. Bisa banget, bisa banget. Dia juga bisa active response bisa banget. Tapi kalau saya yang gampang daripada harus setting keseluruhan banyak banget detailnya, saya langsung aja kalau mau to band atau enggak di Surikata sekalian sih Mas. Jadi saya gitu. Baik, semoga bisa menjawab ya, Mas.
Yes. untuk Mas Ilham. Nah, ini nggak ada yang resen ya. Berarti aku coba, ini adalah pertanyaan terakhir. Karena kita terbatas waktu juga. Baik, pertanyaan terakhir adalah sama Mas Juni. Halo Om Ded, mohon solusinya soal auditing dan nyerempet ayam dong. Saya punya file server, Windows server, DFS ke Linux server. Gimana cara login? Siapa dan jam berapa user aksesnya? Nah, itu dia. Tinggal diinstalin si Wazu Agent aja. Apapun yang misalnya file server contohnya punya user apa aja. Usernya yang salah login aja udah kebaca. Intinya harus diinstalin Wazu sama agent-agentnya. Kalau udah diinstalin agent udah semuanya pasti kebaca sama dia. Dari perintilan-perintilan kecil pasti kebaca sama dia. Tinggal gitu instalin Wazu, terus instalin agentnya pasti kebaca semua. Nanti tadi saya liatin semuanya kelihatan, nggak ada yang nggak kelihatan. Mau itu user login pakai app, jamnya jam berapa, tadi kan kelihatan semua di sana. Nah ini contoh. Nah ini kalau diklik event semuanya kelihatan. User lo, SQL injection, paket diinstal, semuanya dimonitor. Jadi CM itu memang semua log tuh dia baca. Yang penting intinya itu aja sih. Itu dia Om Leo, kurang lebih. Baik, karena di, di tadi 3 pertanyaan ya Mas Juni adalah pertanyaan terakhir. Mungkin untuk yang sesi penutupnya boleh dari Mas Dedi, tipsnya, closing statementnya seperti apa, lalu tips kira-kira dari teman-teman yang pengen berkarir di cybersecurity, baik itu dari blue team kah, red team kah, atau kayak Mas Dedi yang purple teamnya, boleh tips-tipsnya Mas. Oke, kalau di saya yang tadi join komunitas sih sebenarnya. Join komunitas satu update satu subscribe aja tuh mengenai apa yang terbaru di dunia cyber security. Terus Floss, Floss, Floss itu ya ngumpulan semua Linux yang gratis-gratis ada di sana semua tuh. Tulus-tulusnya bisa di copy, terus banyak-banyak latihan sih Mas. Dari saya gitu aja sih Mas. Pasti harus ya yang penting catat semuanya harus dicatat deh. Baik, nah intinya tadi ya teman-teman, jadi dari Mas Dedi harus kita paling utama. Jadi semakin banyak, setidaknya gini, kalau teman-teman tidak bisa ilmunya berkembang dengan cepat, setidaknya teman-teman punya teman yang bisa support teman buat bisa bantu teman-teman. Jadi ada relasi, ada komunitas, itu akan membantu teman-teman baik itu pengen berkarir di blue team atau di red team seperti itu. Oke, nah ini udah mau jam 10. Tadi aku juga sudah janjikan bahwa nanti sertifikat akan di-share linknya di akhir sesi. Oh nih, satu lagi tadi. Kita ada komunitas Merdeka Cyber, baik itu Discord-nya atau di Telegram-nya. Nah, nanti di Discord itu tersebut, itu kita biasanya ada live session tentang bug hunting. Biasanya kita belajar belajar di Portswigger gitu kan. Nah, ini masih banyak itu kan kita belajar bareng-bareng free ilmu lah gitu kan. Nah, juga kalau teman-teman berminat untuk ikut bootcamp Merdeka Cyber di BET 13, silakan nanti hubungin admin, chat adminnya tanya promonya seperti apa, nanti metode belajar seperti apa. Kalau yang tadi kurang jelas, yang udah aku jelaskan di awal, mungkin teman-teman bisa tanya untuk di adminnya seperti itu. Baik, izin sebentar ya. Tadi Pak, tadi juga aku udah share ya untuk linknya itu yang tadi ya. Tinggal tinggal aku buka aja nih. Belum kebuka sih. Nah, Nanti materi yang di-share ada referensinya kok, cara installnya gimana. Yang nanti kita ketinggalan itu terus ya digabungin siap. kok. Nah, Oh, keren keren. Nanti nanti dapat materinya teman-teman. dapat Man. materi, kasih cara-caranya.
Link Discord. Rekamannya nggak nanti Om Leo? Kenapa Mas? Ada rekamannya nggak nanti? Ada. Ada kan ya? Nanti rekaman di-share bersama sertifikat. Tidak sampai jam 22.05 ya. Jadi teman-teman silakan di save dulu untuk linknya. Jadi link tidak akan di-share di WA admin, hanya di chat group. Jadi nggak usah nanya, "Kak, tadi ketinggalan bentar ke toilet atau segala macam." Silakan saya tunggu 5 menit. Jangan di untuk ininya untuk linknya kita akan buka sampai jam 23.00. 22.30. Sorry. Linknya akan ditutup di 22.30.
Oke, rekan-rekan semua, tadinya udah aku sampaikan bahwa kita sampai jam 22.05. Silakan untuk di-save untuk link sertifikatnya dan link sertifikat akan kita tutup di jam 22.30. Kami dari Mereka Cyber sangat berterima kasih atas antusiasnya teman-teman atau rekan-rekan di acara pada malam hari ini. Semoga apa ilmu yang sudah disampaikan sama pemateri kami, yaitu Mas Dedi Bagus, bisa memberikan wawasan yang terbaik juga, memberikan ilmu yang bermanfaat juga untuk teman-teman atau rekan-rekan di dalam dunia cyber security. Jadi nanti pelajaran kita pun tidak sampai di sini, masih ada yang selanjutnya. Teman-teman tetap pantau IG-nya Mereka Cyber, teman-teman tetap pantau TikTok-nya Mereka Cyber, LinkedIn-nya atau Facebook-nya Merdeka Cyber. Jadi teman-teman yang sudah ngisi link di link tadi POM itu silakan di-upload aja, boleh di mana aja, IG, Facebook, LinkedIn ataupun di TikTok, bebas. Yang penting di-tag Merdeka Cybernya, terus screenshot-nya di-upload gitu kan. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang pengen tertarik untuk bergabung di Merdeka Cyber, bootcampnya di batch 13. Jangan ragu untuk hubungi admin Merdeka Cyber, adminnya yang mana teman-teman dapat link untuk undangan Zoom-nya. Itulah merupakan nomor atau WhatsApp-nya admin. Silakan dikontak-kontak aja, tanya promo dan segala macamnya gitu kan. Terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan sampai jumpa di event-event selanjutnya. Tetap semangat dan semoga teman-teman bisa menjadi cybersecurity yang handal, baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selamat malam, thank you. Aku Leo Waldi undur pamit dan selamat beristirahat teman-teman semuanya. Malam semuanya, selamat malam. Thank you Om Leo, thank Mas Leo, you Mas thank Dan. you. Thank you Mas Dedi. Teman-teman semua, thank you. Malam semua. Teman-teman semua, thank you.